Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klaim pasti versus insya Allah masuk surga. Salah satu dongeng paling gila dan menyesatkan umat manusia adalah doktrin pasti masuk surga. Karena tidak ada kata pasti di dalam agama samawi di dunia ini, apalagi tentang kehidupan di akhirat. Selain selalu harus mengembalikan kepada Tuhan Sang Maha Penentu segala hal dan juga Maha Adil sejagat raya. Karenanya manusia difasilitasi dengan agama, kitab, dan pencontoh manusia untuk menunjukkan jalan yang benar menuju keselamatan melalui ibadah ritual, perbuatan baik dan benar menurut kehendaknya agar dirahmatinya. Sebab keselamatan adalah rahmatnya, dan rahmatnya bukan hadiah melainkan hasil pemantasan diri dari setiap kita untuk dirahmatinya, dan tentu saja merujuk dari sifat maha adilnya. Jika kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dan alami dalam 1 menit ke depan, tidak tahu pasti dapat rezeki atau tidak, sukses atau tidak, tidak tahu kapan dan dengan cara apa kita mati. Lalu virus apa yang merasuki gereja menggagas ide paling konyol tentang pasti masuk surga ini? Klaim ini tentu saja hanya hipotesa yang bahkan oleh orang gila sekalipun mampu melakukannya. Dongeng ini tak ubahnya seseorang memastikan akan selamat sampai ke tempat tujuan tanpa perlu hati-hati di jalan dalam berkendara, lalu mengemudi secara ugal-ugalan dengan asumsi bahwa polisi telah mencelakai dirinya sendiri sebelumnya untuk menggantikan kemungkinan kita celaka. Dan ini adalah kekonyolan paling dungu sedunia. Tuhan juga maha tahu jika manusia pasti berdosa dengan kualitas yang berbeda-beda tentunya. Karena tidak mungkin seorang koruptor dan petani yang hidupnya biasa-biasa saja dosanya sama. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita jangan berlebih-lebihan dalam semua hal agar tidak melampaui batas toleransinya untuk dia maafkan. Padahal jika saja domba dan gembala mau belajar sejarah yang telah kita lewati, mereka akan tahu bahwa gagasan pasti selamat itu adalah sekte paganisme yang digambarkan oleh manusia-manusia jahiliyah, di mana mereka berpikir bahwa dewa-dewa penguasa bisa disuap melalui penebusan dosa atau sesembahan dalam bentuk penumbalan manusia dan sebagainya. Dan ini adalah tradisi paling brutal, jahiliyah dan biadab yang tidak pantas untuk diimani oleh kaum yang beradab. Jika kita bicara juru selamat, sebenarnya harusnya dibuktikan di dunia ini. Semua nabi harus membuktikan klaimnya sebagai juru selamat dan penuntun umatnya. Karena dunia adalah representasi kehidupan akhirat dalam skala yang berbeda. Kita lihat faktanya, Abraham selaku juru selamat dan jalan kebenaran umatnya terbukti diselamatkan dari kekejaman Namrud, lulus dari cobaan ketika diperintah untuk menyembelih anaknya lalu diserupakan dengan domba, dan terbukti kuasa Tuhan bekerja melalui beliau sehingga dari beliaulah lahir para nabi dan rasul samawi. Seperti halnya Musa alaihissalam sebagai juru selamat dan juga jalan keselamatan serta hidup umatnya, terbukti beliau diselamatkan dan umatnya di puncak ujian terberatnya ketika dikejar oleh Fir'aun. Tidak perlu menunggu janji sampai di akhirat, karena di dunia saja dia sudah bisa buktikan, apalagi di akhirat. Itu sudah pasti. Seperti halnya Daud alaihissalam yang juga membuktikan misinya sebagai juru selamat dan jalan kebenaran serta hidup bagi bangsa Yahudi atau Bani Israel secara umum. Muhammad SAW labelnya sebagai penunjuk jalan yang lurus dan keselamatan seluruh anak cucu Adam serta pengembali originalitas firman dan akidahnya kemudian menyempurnakannya setelahnya. Beliau buktikan dalam kerja nyata dan juga terbukti bahwa kuasa Tuhan bekerja secara sempurna atas beliau, di mana bangsanya dan seluruh umat manusia kala itu hidup dalam kejahiliaan, barbar, brutal, musyrik dan sesat. Kemudian diadapkannya, disempurnakan akhlaknya serta mengajarkan agama yang mampu mempersatukan seluruh anak manusia atau bangsa tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras atau klasifikasi sosialnya. Beliau juga sukses memanusiakan umat manusia, mengembalikan keesaan Tuhan, keesaan kiblat, keesaan kitab dan juga agamanya. Clear. Adapun tuduhan kaum kafir bahwa di Islam tidak ada kepastian akan masuk surga dan Muhammad tidak memastikan masuk surga bahkan termasuk dirinya sendiri. Ini hanya cara berpikir kaum pagan dan iblis yang berani mengklaim pasti demi menipu manusia meski harus mengangkangi hak prerogatif Tuhan. Padahal meski Muhammad SAW telah dijamin masuk surga, beliau tetap tidak boleh sombong dan takabur, sebab selaku pencontoh manusia paling paripurna, Nabi SAW wajib mengajarkan dan mencontohkan cara agar diberi rahmat keselamatan darinya di semua level dan dimensi, sehingga manusia memiliki definisi
dan contoh yang sempurna tentang ini. Lalu bagaimana dengan Yesus yang diklaim bombastis bahkan diduga sebagai inkarnasi Tuhan? Faktanya gelarnya sebagai juru selamat gagal total. Ia bahkan tidak mampu menyelamatkan dirinya. Jauh dengan kinerja Musa, Daud, apalagi Muhammad SAW antara langit dan bumi. Labelnya sebagai jalan kebenaran dan hidup juga hanya dongeng dan gagal total. Dia gagal membuat Bani Israel mengimaninya, bahkan tidak mampu membuat 12 muridnya tidak mengkhianatinya. Dan Yahudi justru sukses membuktikan pemenuhan nubuat tentang nabi palsu dan manusia terkutuk melalui Yesus. Padahal Alkitab sendiri sudah jelas diingatkan bahwa jangan takabur dan sombong, apapun itu harus selalu kamu kembalikan kepada Tuhan. Itu dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 14-17 di mana dijelaskan, hai kamu yang berkata akan berdagang ke kota Anu dan akan untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja akan lenyap. Jadi sebenarnya kamu harus mengatakan insya Allah, atau jika Tuhan menghendaki kami akan hidup lalu berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri takabur dan sombong dalam congkakmu, dan semua itu adalah kamu telah berdosa. Dan itu begitupun dikatakan di dalam Al-Quran sama tentang ini. Kita tidak boleh mengangkangi hak prerogatif Tuhan. Yesus sendiri bahkan meminta ampun kepada Tuhannya agar diselamatkan di dalam Matius 6 ayat 12. Dan Anda masih percaya dongeng iblis tentang pasti masuk surga dan pasti Anda butuh psikolog. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.